Halo, selamat datang kembali di channel Practice bersama saya Andrea Agung. Di video kedua kali ini kita akan belajar mengenai uh, selektor, dimensi, border radius, dan juga display pada CSS dasar. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya. Di sini yaitu ada selektor pada CSS. Nah, selektor ini merupakan salah satu rangkaian aturan dari CSS yang memiliki fungsi untuk memilih suatu elemen yang ingin kita bergaya. Nah, ini sama aja seperti ketika kita memberikan atau memanggil elemen gitu ya, seperti tag H1, kemudian tag H1 itu kita panggil menggunakan CSS gitu ya, kemudian kita kasih style. Nah, itu tag H1 itu merupakan selector gitu pada CSS. Oke, itu mungkin contoh simpelnya. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam selector pada CSS yang mungkin teman-teman harus paham gitu ya, apa saja selector yang ada di dalam CSS. Nah, untuk selector ini dibagi menjadi empat atau ada empat macam. Yang pertama di sini ada elemen tag. Nah, elemen ini nilainya sama dengan satu. Contohnya seperti tag H1, tag P. Nah, itu merupakan elemen tag. Nah, itu kita bisa menggunakannya ketika kita ingin memanggilnya melalui CSS. Kemudian di sini yang kedua yaitu ada kelas. Nah, ini selain dari apa namanya tag elemen ya, kita bisa memberikan atribut yaitu kelas gitu yang kita kasih nama. Nah, ketika kita menggunakan elemen kelas ini nilainya sama dengan 10 gitu. Kemudian di sini juga ada ID. Nah, ID ini nilainya sama dengan 100. Mungkin teman-teman udah tahu ya penggunaan ID ini. Nah, ini kita bisa menggunakan selector ID pada CSS dan ini nilainya 100. Nah, ini nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas. Jadi ketika kita menggunakan kelas dan ID secara berbarengan, contohnya, maka yang akan dijalankan oleh program CSS itu dia menjalankan ID karena ID ini nilainya sama dengan 100. Nah, itu mungkin uh, maksud dari penilaian ini gitu. Nah, kemudian di sini yang keempat ada inline style. Nah, inline style ini teman-teman ini nilainya lebih besar ya, yaitu nilai 1000 dibandingkan dengan ID. Nah, jadi ketika kita menggunakan selector ini secara berbarengan, nah maka dia akan lebih menjalankan gitu ya selector yaitu inline style-nya. Nah, ini nilai inline style nilainya 1000. Oke, biar lebih jelas lagi, saya akan coba praktikkan di dalam text editornya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti. Oke, untuk yang selanjutnya silakan teman-teman buka kembali text editor teman-teman. Di sini saya akan coba praktikkan bagaimana penggunaan selector pada CSS. Oke, sebelumnya di sini kan kita udah buat folder ya. Nah, ini kita bisa buat folder baru aja ya. Di sini kita kasih nama latihan satu. Ini biar happy aja. Kemudian di sini kita masukkan aja file sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita masukkan di latihan satu. Oke. Selanjutnya di sini kita buat lagi aja latihan 2. Di dalam latihan 2 ini kita buat folder yaitu selector. Oke. Ini biar happy aja, teman-teman boleh ikuti aja. Oke, selanjutnya di sini kita open folder, kita masukkan folder yang telah kita buat tadi, yaitu selector ini. Pilih selector, kemudian, oke, di sini langsung saya praktekkan aja ya. Nah, di sini kita buatkan dulu filenya. Ini kita bisa kasih nama selector.html. Oke, seperti ini. Misalnya di sini kita buat struktur HTML-nya, nama selector. Oke, lalu di sini kita kasih teks hello. Oke, setelah jadi seperti ini, kita save ya. Kemudian kita coba jalankan. Ya, ini udah tampil untuk halaman browsernya. Selanjutnya di sini saya akan coba praktikkan bagaimana penggunaan selector pada CSS. Oke, selanjutnya di sini kita buat file baru aja. Filenya saya kasih nama style.css.
Kemudian selanjutnya di sini kita hubungkan dulu ya file CSS ini dengan file HTML ini. Nah, untuk menghubungkannya kita tambahkan link, kemudian kasih namanya yaitu style.css. Nah, di sini kita bisa menggunakan selektor yang pertama yaitu elemen atau tag-nya. Nah, untuk menggunakannya kita ketikkan aja tag-1 seperti ini. Lalu misalnya kita ingin mengubah warna teksnya, kita kasih color yaitu warna merah. Ini contohnya. Kemudian di sini kita coba jalankan. Nah, ini udah berubah ya, warnanya berubah menjadi warna merah. Nah, ini untuk selektor yang pertama, yaitu menggunakan elemen tag-nya. Nah, untuk yang kedua, itu kita bisa menggunakan kelas. Nah, kita tambahkan aja sini atribut kelas. Namanya misalnya judul ya. Di sini kasih namanya kelas dengan nama judul. Kemudian kelas saja. Kemudian di sini kita panggil kelasnya di dalam file CSS kita. Ini untuk memanggilnya kita perlu menuliskan titik ya di awalnya, kemudian namanya. Nah, fungsi dari titik ini menandakan bahwa yang selector yang kita gunakan yaitu adalah kelas. Oke, kalau lebih seperti itu. Kemudian di sini saya kasih warna. Nah, ini warnanya misalnya blue. Nah, ini warna biru. Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, ini berubah nih jadi warna biru. Kok bisa? Karena di sini nilai dari kelas, gitu ya, nilai kelas ini lebih tinggi dibandingkan uh, nilai dari elemen, gitu ya. Kalau tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya elemen ini nilainya sama dengan 1, sedangkan kelas itu nilainya sama dengan 10. Jadi program ini akan lebih memilih untuk menjalankan kode yang kelas ya dibandingkan dengan elemen, karena nilai kelas ini jauh lebih tinggi dibanding dengan nilai elemen. Oke, selanjutnya di sini juga selector itu ada lagi yang namanya ID ya. Ini teman-teman mungkin udah tahu. Nah, ini untuk ID ini kita kasih nama judul ID. Nah, ini biar beda aja. Oke, kemudian saya save. Di sini saya tambahkan untuk CSS-nya, kita panggil ID-nya ya. ID itu tandanya pagar. Jadi kalau kita ingin memanggilnya di dalam CSS, kita wajib menuliskan tanda pagarnya. Kemudian namanya apa? Nah, namanya tadi saya buatnya judul ID. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya kasih warnanya warna hijau ya. Oke. Nah, ini kemudian coba kita jalankan. Nah, ini warnanya berubah nih jadi warna hijau. Nah, ini karena nilai dari ID ini jauh lebih besar dibandingkan nilai dari kelas gitu. Ini nilainya sama dengan 100. Ini biar nggak bingung, saya buatkan aja tag komentar ini. Ini nilainya 1. Kemudian yang kelas itu nilainya sama dengan 10. Nilainya sama dengan 10. Kemudian untuk yang ID itu nilainya sama dengan 100 ya. Oke, 1,0,0. Itulah kenapa elemen ID ini lebih dipanggil gitu dibandingkan dengan selector lainnya. Kan ada TK1, ada kelas, kemudian juga ada ID. Nah, selain dari ketiga ini, ada lagi selector yaitu inline style ya. Ini sebutnya sebagai selector juga. Kita kasih aja style di sini. Contohnya di sini saya kasih warna lain ya. Ini biar kita tahu ya bahwasannya mana yang dipanggil atau yang dijalankan oleh programnya. Ya, kita masukkan warna pink contohnya, kemudian coba saya jalankan. Nah, ini sekarang udah berubah nih, teksnya menjadi warna pink. Kenapa? Karena nilai itu dari inline style, selector dari inline style ini nilainya sama dengan 1000. Jadi dia menimpa semuanya, yaitu ID, kelas, dan juga tag ya, atau elemen. Oke, ini merupakan basic ya, atau contoh dasar dari selector ya, penggunaan selector di dalam CSS. Oke, selanjutnya di sini juga, eh, misalnya saya buatkan tag P ya, di sini tag P, yaitu ada warhen sama dengan status. Oke.
Di sini lagi ada tag P lagi, yaitu Loren sama dengan 100. Jadi di bawahnya sini saya buatkan UL yang di dalamnya ada LI sebanyak sebanyak 5. Sebanyak 5. Kita kasih item 1 sampai dengan 5. Kalau kita jalankan, nah ini udah ada ya, teksnya udah tampil. Selanjutnya di sini kita akan coba ubah stylenya. Nah ini kalau dia tag base seperti ini kalau saya gunakan elemen atau tag seperti ini ya untuk mengubah warnanya, misalnya color. Nah ini saya ubah warnanya menjadi hijau gitu. Nah ini kan otomatis dua-duanya berubah ya jadi warna hijau. Nah ini kita bisa, misalnya saya tadinya mau membuat warna ini menjadi yang ini aja gitu ya, warna hijaunya. Ya, ini warna hitam. Nah untuk biar dia nggak terkena dari uh, elemen ini gitu ya, CSS ini, kita bisa kasih aja kelasnya. Nah, misalnya kasih kelas yaitu adalah paragraf gitu ya, misalnya paragraf L 1. Oke, di sini juga saya kasih kelas itu adalah paragraf 2. Ini saya ganti aja nih tag P ini jadi kelasnya, jadi paragraf 1. Oke, seperti ini. Jadi kalau saya save kemudian saya jalankan, nah ini yang udah berubah warnanya yang hijau, yang paragraf 1 aja ya. Yang paragraf 2 tetap warnanya menjadi hitam. Jadi kalau kita ingin membuat warna teksnya itu beda gitu, nah, kita bisa menambahkan kelasnya seperti ini. Nah, atau juga di sini uh, contohnya ya, saya punya teks span nih seperti ini, halusnya teks lohen sebanyak 100. Nah ini kan nggak warna hijau nih pasti kalau kita ini warna hitam. Nah kalau kita ingin berwarna hijau ya kita bisa tambahkan aja di sini kelasnya. Misalnya di sini saya kasih aja teks ya gitu. Nah di sini juga kita bisa nih tambahkan satu kelas lagi gitu. Itu teks. Nah, ini kita bisa buat dua kelas ini untuk satu elemen. Ini kalau saya save, kemudian di sini saya tambahkan aja yaitu kelas dengan nama teks. Di sini kasih contohnya background color gitu ya. Background colornya misalnya green gitu. Oke. Nah ini warnanya hijau ya. Nah ini teksnya juga background colornya jadi warna hijau. Jadi kita bisa menggunakannya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan kelas lain gitu ya, atau menambahkan kelas lain atau dua kelas lebih gitu di dalam satu elemen. Kemudian di sini ada yang UL nih, UL LI. Ini kalau kita mau ngubah warnanya gimana? Nah, kalau kita yang ngubah warnanya kita bisa masukkannya seperti ini ya, UL kemudian LI. Nah, ubah aja warnanya misalnya menjadi hijau, eh coklat aja ya, brown. Oke. Nah, ini warnanya udah berubah jadi warna coklat. Kemudian di sini misalnya saya hapus, lalu saya buatkan lagi LI. Kemudian yang di dalam LI ini sebanyak 5 dulu. Di dalam LI ini ada tag A gitu ya, ada tag link ya. Nah, kemudian di dalam tag link ini saya kasih isi teksnya link 1 sampai dengan 5. Ini kalau saya save, kemudian kita jalankan ya dengan kode CSS yang seperti ini. Nah, ini warnanya nggak berubah nih, warna linknya. Warna linknya tetap warna biru gitu ya, bawaan defaultnya. Gimana kalau misalkan kita mau mengubahnya? Nah, kita mau mengubahnya, kita perlu menambahkan satu lagi. Kita tambahkan A-nya, gitu ya, tambah A seperti ini untuk linknya. Ini kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ini udah berubah jadi warna
coklat. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kenapa uh, link A ini nggak berubah? Karena uh, link tag A ini atau link ini bukan merupakan elemen dari UL dan juga LI. Nah, jadi dia tidak terkena kalau kita cuma menuliskan LI aja, maka tag A-nya itu tidak akan berubah gitu ya. Jadi kita bisa masukkannya seperti ini. Oke, selain dari situ juga sebenarnya kita juga bisa contohnya seperti ini. Saya ingin memberikan background color gitu ya pada TK1 A1 seperti ini. Kemudian di sini juga saya inginkan background color di paragraf kedua gitu. Kita bisa ambil aja kelasnya seperti ini. Oke, copy. Nah, ini kita bisa kasih koma seperti ini ya. Teman-teman kasih koma seperti ini. Kalau jangan lupa tambahkan titik untuk kelas. Kemudian di sini ingin mengubah atau memberikan background gitu ya pada TKLI-nya. Nah, ini kita bisa langsung memasukkannya seperti ini nih. Ini merupakan salah satu penggunaan gitu ya dalam selector kita. Jadi kita bisa menggunakan banyak uh, elemen gitu di dalam satu kode seperti ini. Bisa kasih warnanya background color yaitu light blue. Gitu. Kalau saya save, nah ini udah berubah yang warnanya. Nah, lebih seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan koma nih. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan style yang sama gitu ya di dalam suatu konten kita kita bisa masukkannya seperti ini. TK1 kita kasih koma, kemudian elemen-elemen lainnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan mengenai selector. Silakan teman-teman coba aja di text editor teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada dimensi di dalam CSS. Jadi dimensi ini merupakan atribut yang dapat memungkinkan kita untuk mengontrol tinggi dan lebar dari suatu elemen. Oke, ini mungkin cukup simpel ya untuk pengertian dari dimensi. Nah, untuk dimensi ini dibagi menjadi tiga, atau dimensi ini memiliki tiga properti, yaitu ada width, height, dan satu lagi yaitu overflow. Nah, untuk width ini untuk mengatur lebarnya, height ini untuk tingginya, dan overflow ini untuk mengatur isi kontennya. Oke, biar lebih jelasnya lagi, akan saya coba pastikan di dalam teks editornya. Oke, untuk yang selanjutnya silakan teman-teman buka kembali teks editor teman-teman. Oke, di sini kita buat folder baru aja ya di dalam folder latihan 2 yaitu nama dimensi. Oke, selanjutnya kita open folder aja menggunakan teks editor kita. Kita pilih yang dimensi, select folder, kemudian ini kita close. Oke, terus selanjutnya di sini kita buat filenya dulu aja ya. Nah, di sini kita buat file seperti ini. Kita kasih nama dimensi.html. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat struktur HTML-nya. Kemudian di sini kita kasih title-nya yaitu dimensi. Ya, di sini saya akan coba buatkan div gitu ya dengan nama container. Teman-teman bisa menuliskannya seperti ini, div titik container. Maka kalau kita klik tab, ya langsung dibuatkan gitu ya, div dengan kelasnya itu container. Kemudian di sini kita buatkan lagi div yaitu kotak ya. Ini kalau saya save, kemudian di sini saya kasih style. Stylenya di sini saya kasih untuk container ya. Ini width-nya. Width-nya ini kurang lebih sebesar 300 pixel. Kemudian untuk height-nya itu 300 pixel. Lalu di sini kita kasih background color-nya. Jadi kita kasih warna untuk container div-nya. Soalnya kita kasih warna light blue. Oke, seperti ini. Lalu kita save. Kemudian kita klik kanan aja, open in browser. Maka di sini dibuatkan lah ya kotak gitu ya.
dengan ukuran yang telah kita atur. Untuk lebarnya 300 pixel dan juga height-nya 300 pixel. Oke, selanjutnya di sini kita akan kasih style ya untuk atau gini dulu. Di sini kita bisa sebenarnya untuk width dan height ini kita bisa menggunakan bentuk persen ya. Oke, misalnya di sini saya kasih ukurannya tuh 50% gitu untuk lebarnya. Kalau saya save kemudian saya jalankan, nah ini dia akan membuat gitu ya, ukuran kontennya itu sebesar 50% gitu ya, maupun ketika kita buka di manapun gitu ya, bisa kita buka eh, melalui layar yang lebih kecil. Oke, seperti ini. Dan dia akan mengusahakan agar konten ini sebesar 50%. Nah, ini kita bisa menggunakan width-nya yaitu 50% seperti ini. Ya, keren ya. Ini juga kita bisa menggunakannya untuk height eh, dan juga untuk container atau div lainnya. Ini contohnya misalnya gini. Di sini saya buatkan lagi kotak. Kotak ini saya kasih width-nya gitu ya, sebesar width-nya sebesar 100%. Lalu di sini untuk height-nya, nah, untuk height-nya di sini saya kasih 100 pixel lagi. Oke, kemudian di sini saya kasih bagian color, ini biar dia kelihatan ya. Kita kasih warna ini aja, warna hijau. Oke, ini kalau kita save, kemudian kita jalankan, ini membuatkan nih kotak. Nah, ini lebarnya sebesar 100%. 100% dari kontainer. Ini kalau kontainer ini besarnya 50%. Dan untuk uh, div kotaknya, ini 100%-nya. Dia 100%-nya bakal membuat seperti ini. Yaitu dia akan menyesuaikan besar dari div kontainernya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Sini sebenarnya kita juga bisa mengisikan konten. Contohnya ini, saya isikan konten sebesar 100 pixel. Kemudian saya save. Kalau saya coba jalankan, nah ini dia udah tampil ya teksnya. Mungkin dia kelihatan. Saya kasih color aja di sini, warnanya putih. Oke. Ini udah kelihatan isi kontennya. Tapi ini kan kontennya saya buat di dalam div kotak ya. Jadi dia sebenarnya udah melebihi batas dari uh, dimensi yang kita berikan gitu ya sebenarnya. Ini kan kotak ini tingginya 100 pixel. Nah, ini dia udah melewati dari 100 pixel. Nah, di sini kita bisa, kalau mau mengatasi ini, kita bisa menambahkan yang namanya property yaitu overflow. Oke, seperti ini. Kalau kita pilih hidden, ini kita bisa menggunakan hidden ini. Nah, kalau kita save kemudian kita jalankan, nah dia akan memotong gitu ya teks yang keluar tadi gitu. Nah, tapi di sini kita nggak bisa melihat nih untuk isi dari teksnya gitu yang ada di bawah ini. Ini kan nggak kelihatan. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan nilai lain dari overflow, yaitu contohnya scroll. Ini dia akan bisa ya kita untuk melihat gitu ya semua isi kontennya. Kita bisa menggunakan overflow yaitu scroll gitu. Kita bisa langsung scroll untuk isi kontennya. Oke. Atau sama juga auto, ini sama. Nah, seperti ini. Ini untuk auto. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk dimensi. Silakan teman-teman coba saja untuk bagaimana penerapan dimensi di dalam CSS. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada border radius. Nah, untuk border radius ini merupakan properti untuk membuat suatu elemen memiliki tepian yang elips atau umumnya disebut sudut lengkungan atau sudut tumpul. Oke, biar lebih jelasnya, di sini kita next saja. Nah, ini merupakan contohnya ya. Nah, jadi dia di sini ada kotak gitu ya, tambah kotak.
berwarna hijau, dan di setiap kotak ini sudut-sudutnya itu ada lengkungan atau tumpul seperti ini. Nah, ini untuk contoh kode programnya seperti ini. Jadi di sini kita perlu, misalnya di sini kita tambahkan widthnya 300, lalu lebarnya 300, kemudian di sini kita kasih warna hijau. Nah, untuk ini kan kalau cuma sebatas sampai sini ya, sampai background color. Ini kan dia membuat kotak yang ujungnya lancip. Nah, untuk membuatnya menjadi tumpul, kita perlu menambahkan properti border radius. Nah, untuk penulisannya seperti ini, border radius, kemudian di sini kita kasih ukurannya sebesar 20 pixel. Nah, jadi dia akan membuat setiap sudut gitu ya di kotak ini akan menjadi tumpul. Oke, biar lebih jelasnya lagi, di sini saya akan coba praktikkan di dalam teks editornya. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini kita akan coba praktekkan bagaimana penggunaan border radius di dalam CSS gitu ya, menggunakan teks editor kita. Oke, di sini kita buatkan folder baru aja dulu. Kita kasih nama border radius. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita open folder aja langsung dari folder yang telah kita buat tadi. Oke, yaitu border radius. Kemudian kita select. Oke, ini kita tutup aja. Oke, selanjutnya di sini kita buatkan seperti biasa ya, kita buatkan dulu file baru dengan nama index.html seperti ini. Lalu di sini saya buatkan strukturnya, saya kasih title-nya yaitu border radius. Ini. Selanjutnya di sini saya buatkan div dengan kelas yaitu kotak. Oke, seperti ini. Lalu di bawah title-nya, ini saya buatkan style dan saya kasih style untuk kelas kotaknya. Di sini kasih width-nya yaitu sebesar 300 pixel. Kemudian untuk height-nya sebesar 300 pixel. Oke. Kemudian di sini kita kasih background color, ini biar kelihatan ya untuk ukuran konten ya. Oke, kita save, kemudian kita jalankan. Saya besarkan. Di sini udah tampil untuk kotaknya. Nah, kotaknya di sini udah tampil dengan ukuran 300 kali 300 pixel. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba buat untuk kotak ini sudutnya menjadi tumpul ya. Nah, untuk membuatnya di sini teman-teman udah tahu tadi kita perlu menambahkan properti yang namanya border radius. Nah, seperti ini. Oke, setelah border radius, nah ini kita tambahkan aja 20 pixel. Contohnya, misalnya sebesar 20 pixel. Nah, dia maka akan membuat sudut ini tumpul sebesar 20 pixel. Gitu. Kita juga bisa membuat ukuran sudut ini menjadi lebih tumpul sehingga dia menjadi lingkaran. Nah, untuk membuatnya menjadi lebih tumpul, kita buat untuk border radiusnya itu menjadi 50%. Nah, ketika dia sudah menjadi 50%, maka dia akan membuat sudut yang tumpul hingga menjadi lingkaran seperti ini. Kalau kita membuat lingkaran, kita bisa membuat kotak, kemudian kotak itu nanti kita kasih border radius dan juga sebesar 50% gitu ya dari height dan juga width-nya. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa mainkan ya untuk properti radiusnya. Contohnya di sini saya akan buat aja di sini saya ingin membuat sudut tumpul hanya untuk atas kiri aja dan untuk kanan kanan atas, bawah kanan dan bawah kiri itu tidak tumpul gitu. Ini salah lagi. Ini kemudian sini kasih ukuran sebesar 30 pixel. Oke, teman-teman lihat untuk hasilnya. Ini saya save. Kita bisa menggunakan border top right radius. Nah, ini kalau kita save, kemudian kita jalankan. Saya tumpul itu hanya sudut kiri atas saja. Nah, ini juga bisa kita ganti ya. Foto di sini kalau menggunakan height juga bisa. Dia tumpul nanti hanya kanan atas. Oke. Dan untuk yang bawahnya juga bisa kita ganti. Misalnya kita ingin menggunakan atau membuat tumpul yang bawahnya aja. Gitu ya. Kita ganti button seperti ini. Oke. Nah,
ini sekarang udah tumpul yang bawahnya aja. Oke. Nah, ini juga cukup keren sekali. Dan kemudian untuk penulisan mode hadiusnya juga kita bisa langsung menuliskannya seperti ini. Mode hadius. Di sini misalnya saya kasih untuk atas kirinya itu 0 aja, kita nggak buat ya menjadi sudut tumpul. Kemudian untuk atas kanannya itu kita buat dia menjadi tumpul mungkin sebesar 50% gitu. Kemudian yang bawah kanannya juga sebesar 50% dan bawah kirinya itu sebesar 50%. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita save, kemudian kita jalankan. Nah, dia jadinya bentuknya seperti ini. Dia lingkaran dan kemudian untuk di atasnya ini masih sudut lancip gitu. Nah, di sini untuk bagaimana sih kita menggunakan ini? Di sini ini untuk yang atas, ini untuk atas kiri ya, dan kemudian yang sebelah kanannya ini untuk atas kanan, kemudian yang sini untuk bawah kanan. Nah, untuk yang ketiga ini dia bawah kanan. Oke, jadi dia yang di bagian sini dulu, untuk sudut yang sebelah kanan bawah sini, kemudian yang paling terakhir yang keempat itu yang bawah kiri. Nah, itu untuk penggunaan dari mode radiusnya. Gitu. Contohnya kalau misalnya di sini saya atau yang ini aja kita jadi 0% gitu. Kita buatnya jadi lancip sudutnya. Nah, makanya dia jadi seperti ini. Oke, oke mungkin seperti ini untuk contohnya. Selanjutnya di sini, misalnya di sini saya kasih teks aja, yaitu misalnya isi konten. Oke, seperti ini. Kita save, oke jalankan. Nah, dia di sini uh, akan membuat teks ini berada di posisi paling atas. Nah, untuk membuatnya di posisi tengah-tengah di sini, teman-teman mungkin sudah tahu ya gimana caranya. Ini kita hanya menambahkan teks align, kemudian kita kasih center. Di sini dia akan membuat posisinya di tengah sini. Nah, selanjutnya di sini kita hanya memberikan atau memposisikan teks ini berada di tengah sini. Kita hanya menariknya berada di tengah sesuai dengan height-nya gitu. Nah, untuk membuatnya posisinya menjadi tengah, jadi kita tambahkan aja di sini line height seperti ini. Jadi di mana line height ini besarnya sama dengan height ini ya, yang ada di dalam kotak ini. Jadi kita kasih dia sebesar 300 pixel. Oke. Maka di sini dia akan secara otomatis membuat teks ini menjadi di tengah-tengah. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh coba aja untuk penggunaan dari border radiusnya. Oke. Jadi kalau kita di sini kita menggunakan satu nilai aja, misalnya 20 pixel, maka dia akan membuatkan secara otomatis ya untuk atas kiri, atas kanan, bawah kanan, dan juga bawah kiri. Dia akan membuatnya menjadi tumpul sebesar 20 pixel. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk mode radius. Silakan teman-teman coba aja untuk bagaimana penggunaan dari mode radius. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada display pada CSS. Jadi display ini merupakan salah satu properti dalam CSS yang fungsinya untuk mengatur tampilan suatu elemen. Oke, ini materi yang juga cukup penting buat teman-teman ketahui mengenai display. Jadi display ini sini saya masukkan menjadi 5 ya, ada 5 display. Dan di sini kita pelajari 3 dari 5 dulu. Oke, yang pertama di sini ada inline, yaitu display suatu elemen yang bergerak memanjang secara horizontal. Yang dimana untuk display inline ini kita nggak bisa uh, memberikan atau mengatur width dan juga height-nya. Contoh elemen itu seperti tag A, span, dan lain sebagainya. Ada banyak contoh dari inline gitu ya. Elemen-elemen yang menggunakan display inline. Kemudian di sini juga ada yang namanya block. Nah, display block ini yaitu elemen HTML yang tetap bergerak secara horizontal, tetapi otomatis menambahkan baris baru untuk elemen selanjutnya. Contohnya seperti tag div, p, h1, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan perilaku dari blok gitu. Jadi dia akan membuat baris baru.
Kalau kita menggunakan TK1 ya, biasanya itu kan dia langsung ngeblok satu baris gitu. Jadi kita nggak bisa menambahkan konten di sampingnya. Nah, itu merupakan perilaku dari blok. Tapi di situ kita bisa untuk mengatur width dan juga height-nya. Kemudian di sini ada yang namanya inline block. Nah, untuk inline block ini, yaitu merupakan elemen HTML yang tetap bergerak horizontal dan tidak menambahkan baris baru untuk elemen selanjutnya. Tetapi open width dan height-nya masing-masing elemen dapat kita atur. Nah, ini merupakan sama seperti blok, ya. Dia sama seperti inline maksudnya. Tapi di sini kita bisa mengatur width dan juga height-nya. Oke, biar lebih jelasnya akan saya coba praktikkan di dalam teks editornya. Oke, untuk yang selanjutnya, silakan teman-teman buka kembali teks editornya. Selanjutnya di sini kita buat folder baru aja, kita kasih nama display seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita open folder aja ya. Open folder. Di sini kita masukkan CSS latihan 2 yang display. Oke. Oke, di sini kita close aja. Lalu selanjutnya di sini kita buat file baru aja. Yang baru ini kita kasih nama index.html seperti ini. Nanti kita buat strukturnya. Ini kita kasih nama display. Oke. Ini. Kemudian di sini saya buatkan ya, contohnya seperti ini. Saya buatkan tag A seperti ini. Sebenarnya mungkin 4. Oke, di dalamnya saya kasih link 1 sampai dengan 4. Oke. Ini kalau saya save, kemudian saya coba jalankan, open in browser. Nah, ini tampil bentuknya seperti ini ya. Dia link dan ini memanjang sebelah kanan. Kenapa? Karena ini dia menggunakan display inline gitu. Jadi kalau ini saya kasih style, contohnya seperti ini. Saya kasih style tag lalu saya kasih stylenya width widthnya mungkin sebanyak 100 pixel dan ini juga saya kasih sebanyak 100 pixel. Lalu kasih background color yang dua aja. Kalau saya jalankan, nah dia tidak bisa ya untuk mengatur tinggi dan juga lebarnya. Nah, supaya kita bisa untuk mengatur tinggi dan lebarnya, kita perlu merubah dia displaynya menjadi inline block atau block. Gitu ya. Kita buka displaynya, contohnya saya gunakan inline block. Ini kalau saya save, kemudian saya jalankan. Nah, sekarang kita udah bisa nih untuk ngatur lebarnya dan juga tingginya menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk inline block dia sama seperti inline, tapi di sini kita bisa mengatur width dan juga height-nya. Lalu untuk blok bagaimana? Nah, kalau untuk blok dia akan otomatis ngeblok ya selama sepanjang satu baris dari setiap elemennya. Jadi setiap elemen ini dia ngeblok satu, kemudian di sini dia membuat di bawahnya gitu. Nah, ini perilaku dari blok, tapi di sini kita bisa mengatur untuk width dan juga height-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada contohnya, misalnya ketika saya membuat TK1 gitu ya, Word gitu, Word seperti ini. Kemudian di sini kita kasih style, punya uh, width-nya gitu ya, width-nya sebanyak pixel gitu. Ini kalau kita save, kita jalankan, nah dia di bawah gini gitu, karena dia emang lebarnya sebanyak 100 pixel. Jadi kita bisa mengatur untuk width-nya, karena HK1 ini menggunakan block. Atau kalau kita ingin melihat yang versi bloknya, kemudian kita ubah jadi inline, itu seperti yang ada di UL, dan kita kasih LI mungkin sebanyak 5 gitu ya. Kemudian di sini kita kasih aja item gitu. Kita kasih aja di sini stylenya UL dan LI,
kita ubah display-nya gitu ya. Display-nya ini kalau kita set dulu kayak gini ya, kita coba jalankan. Ini kan dia bentuknya blok ya, ke bawah seperti ini. Jadi kita bisa ubah display-nya sama aja, kita ubah dia menjadi inline. Jadi dia akan memanjang ke kanan. Nah, menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini merupakan perilaku dari display. Teman-teman bisa gunakan untuk mengatur setiap elemennya jika ingin kita ubah gitu displaynya. Nah, ini juga biasanya cukup penting juga ya ketika kita menggunakan display ini untuk membuat navigasi dan konten-konten lainnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk display. Teman-teman boleh coba sendiri aja. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada flex atau disebut juga flexbox atau flexible box. Nah, ini merupakan sebuah mode untuk mengatur konsep layout pada CSS yang fungsinya untuk mengatur elemen atau kontainer beserta item yang ada di dalamnya. Nah, ini ya sama aja seperti mengatur posisi layout gitu ya, atau kontainer yang ada di dalam halaman web kita. Nah, ini ada beberapa properti kontainer di dalam Flexbox, yaitu ada flex direction, ada flex word, order, justify content, align item, dan juga align content. Baiklah, biar teman-teman lebih memahami, maka saya coba untuk praktekkan di dalam teks editornya. Oke, untuk yang selanjutnya, silakan teman-teman buka kembali teks editornya. Di sini kita buat file aja ya, di dalam folder display. Kita buat file baru aja, kita kasih nama flexbox. Oke, seperti ini aja. Lalu kita buat aja strukturnya. Lalu kita kasih nama di sini flexbox. Yang selanjutnya, di sini saya buatkan div mungkin container gitu ya. Jadi ini di dalam div container ini saya buatkan div dengan kelas yang sama yaitu kotak. Di dalamnya mungkin ini sebanyak 4 atau 5 ya. Ini berisi konten 1 sampai dengan 5. Oke. Kemudian seperti ini. Kemudian di sini saya kasih style. Sorry ya. Di bawah title ini kita kasih style. Kita akan coba kasih style untuk kontainernya dulu. Oh, langsung aja klik kontainer. Nama. Kemudian di sini kita kasih width. Nah, width-nya ini sebanyak 500 pixel. Lalu di sini kita kasih height-nya. Ini sebanyak 500 pixel juga. Dan kemudian di sini ada background color-nya, yaitu light blue. Oke, seperti ini. Ini kalau kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, ini udah tampil seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita kasih style dulu untuk yang kotaknya. Kotaknya di sini kita kasih width sebanyak 100 pixel aja. Kemudian di sini kita kasih untuk height-nya sebanyak 100 pixel. Oke. Lalu di sini kita kasih background color-nya. Ini kita tambah aja ya, mungkin jadi 600 saja untuk listnya. Kita lihat hasilnya, oke jadinya seperti ini. Di sini kita bisa kasih padding aja, jadi agak sedikit ada jarak. Sebanyak 5 pixel aja. Jadinya seperti ini. Dan kemudian di sini kita juga bisa kasih margin ini sebanyak 3 pixel. Lihat hasilnya. Oke. Nah sekarang untuk mengubahnya, saya ubah dulu aja warnanya biar kelihatan jadi white. Nah, sekarang untuk mengubahnya menjadi posisinya sebelah kanan, teman-teman. Nah, ini kan kita perlu bisa sebenarnya menggunakan float, tapi di sini kita bisa dengan mudah untuk membuatnya itu tampil ya, secara horizontal itu menggunakan flexbox gitu. Dengan cara menambahkan di sininya display aja. Kita tambahkan display itu flex seperti ini. Kita udah menambahkan display flex seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia otomatis akan jalan ya di sampingnya seperti ini. Oke.
Ini mungkin salah ya, marginnya dimasukinnya di bawah sini. Oke, jadinya seperti ini. Jadi dia udah bisa tampil secara horizontal dan berurutan seperti ini dengan hanya menambahkan display flex di dalam kontainernya. Ini salah satu fungsi dari Flexbox. Kemudian di sini juga, oke, mungkin kita bisa hapus saja dulu ya untuk hexnya. Ini kalau dihapus dia akan menyesuaikan teman-teman sama isi kontennya. Nah, jadi dia menjadi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya saya tambahkan sini ada yang namanya property flex detection. Detection ini kalau kita buat display flex saja kayak yang sebelumnya, itu dia udah otomatis raw. Jadi dia udah raw seperti ini. Kalau kita refresh tidak ada perubahan ya. Tapi kalau kita ubah dia jadi yang reverse, maka dia akan menjadi kebalikannya gitu. Dia akan tampil dari sebelah kanan dulu. Ini konten 1, konten 2 sampai dengan konten 5. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian di sini juga kita bisa ubah dia menjadi kolom. Ini dia kalau dia kolom, salah. Saya ubah dia jadi kolom. Kemudian saya save. Nah, dia akan memanjang ke bawah, teman-teman. Nah, untuk height-nya akan selalu menyesuaikan gitu ya, dengan isi kontennya. Nah, jadi dia tampil seperti ini. Ini kalau kita ingin menggunakan flag direction, propertinya dengan isinya atau value-nya itu column. Dan untuk yang itu juga ada namanya refresh-nya, ini kebalikannya. Jadi dia tampil dari bawah dulu, kemudian ke atas gitu. Konten 1 sampai dengan konten 5. Oke, ini merupakan untuk properti dari flag direction. Teman-teman bisa coba aja. Kemudian yang kedua, di sini saya kasih komentar aja ya. Kedua di sini ada namanya flex atau gini. Di sini ya kalau teman-teman lihat, kalau saya menggunakan flex row, ini kalau saya save, kemudian saya jalankan, dia kan posisinya kanan gini ya. Nah ini kalau saya tambahkan isi kontennya teman-teman, ini seperti ini. Ini saya tambahkan dua lagi, jadi konten 5-nya ada 3 sekarang. Nah dia akan memaksa secara terus menerus gitu ya, secara horizontal seperti ini. Jadi dia akan memanjang secara horizontal ini. Kalau kita tambahkan konten sebanyak apapun, dia akan selalu memaksa untuk muat gitu ya, sesuai dengan ukuran width yang kita berikan. Nah, supaya dia bisa tampil gitu ya di bawahnya, dan dia nggak memaksa untuk penuh seperti ini. Nah ini, oke salah. Di sini kita perlu ubah aja nih flag direction ya. Kita ubah jadi flags wrap seperti ini. Nah, ini kita tinggal isi value-nya yaitu wrap seperti ini. Oke, kita save aja, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang dia akan menempatkan posisinya di bawah. Jadi dia tidak akan memaksa untuk ukuran isi konten ini menjadi penuh gitu ya, secara horizontal. Tapi dia akan membuatkan baris baru gitu. Nah, ini merupakan fungsi dari flex wrap. Nah, di sini flex wrap juga ada namanya reverse-nya. Nah, ini untuk kebalikannya sama ya seperti yang sebelumnya. Teman-teman bisa coba aja. Nah, jadi dia tampil dari bawah dulu kemudian ke atas. Oke, selain itu juga teman-teman, ini saya kasih komentar aja. Kemudian selain itu ada yang namanya justify content. Nah, justify content ini untuk membuat konten kita tuh posisinya di mana gitu. Nah, misalnya saya tambahkan nilainya atau isinya itu sampler. Kalau teman-teman lihat, ini saya kurangin dulu aja untuk konten 5 nya. Saya hapus seperti ini. Kemudian saya save, kemudian saya coba jalankan. Nah, ini udah tampil. Nah, jadi dia akan membuat isi kontennya ini ya, uh, isi item ini berada posisinya di tengah-tengah, teman-teman, seperti ini. Nah, ini merupakan fungsi dari justify content. Nah, justify content ini ada banyak value-nya. Kita bisa menggunakan flex star. Ini seperti awal ya, jadi dia akan dimulai dari kiri gitu ya, mepet kiri. Kemudian di sini kita bisa yang untuk mepet kanannya kita menggunakan flex n. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ada banyak lagi ya teman-teman. Misalnya di sini saya ubah dia justify kontennya menjadi space. Nah ini yang agak lumayan keren. Ini kalau kita ubah jadi bedbin, teman-teman bisa lihat hasilnya.
Nah, dia akan mepet gitu ya untuk kotak yang sebelah kiri ini dia akan mepet ke sebelah kiri, kemudian kotak yang sebelah kanan dia mepet ke sebelah kanan teman-teman. Kemudian di sini akan ngasih space gitu. Setiap isi setiap tab kontennya gitu dia akan selalu ngasih jarak gitu. Nah, ini merupakan fungsinya dari space between. Ini cukup keren juga. Ada yang namanya space around. Nah, ini hampir sama, tapi di sini dia akan memberikan sedikit jarak gitu ya di setiap ujungnya gitu ya, setiap pinggirannya di konten 1 dan konten 5-nya. Dia akan ngasih sedikit jarak ke kanan. Nah, ini merupakan fungsi dari space around. Kemudian itu juga ada yang namanya space evenly. Nah, evenly ini dia akan membagi rata teman-teman. Nah, jadi dia dari sini konten 1 sampai konten 2 dan sampai dengan yang ujung ini juga jaraknya sama gitu ya. Beda tadi dengan between, dia between akan mepet gitu. Sedangkan untuk yang space evenly, dia akan memberikan jarak yang sama untuk setiap angka kontennya. Oke, seperti ini. Nah, ini merupakan fungsi dari justify konten teman-teman. Oke, ini cukup keren juga. Bisa komentar dulu aja. Kemudian di sini saya kasih hack lagi ya untuk yang uh, container ya. Di sini saya kasih 500 pixel aja. Kemudian saya coba jalankan. Kemudian di sini ada salah satu lagi yang lebih keren juga, yang namanya ada align item. Nah, kalau tadi justify content ini untuk mengatur posisi dari apa ya, secara horizontal gitu ya, dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk align item ini untuk mengatur posisi dari atas ke bawah atau vertikal. Dan kita bisa ngasih juga nih center misalkan di sini. Kita save aja, dia akan berada di tengah gitu ya untuk posisinya. Nah, selain itu juga ada yang namanya flex, start gitu. Ini kalau saya save, kemudian saya coba jalankan, nah ini dia tampil di atasnya gitu. Kemudian selain itu juga ada yang namanya flex end, sama aja ya. Flex end dia berarti yang di bawahnya. Teman-teman bisa coba aja. Oke, jadinya seperti ini. Ini merupakan fungsi dari align item. Dan untuk align item ini kita bisa kombinasikan. Misalkan di sini kita gunakan center, kemudian di sini kita kasih untuk justify kontennya. Jadi specifically kayak gini. Maka dia akan posisinya di tengah-tengah ya, seperti ini. Oke, ini cukup keren juga. Misalkan teman-teman coba aja untuk penggunaan dari Flexbox ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penggunaan dari Flexbox. Silakan teman-teman coba aja di text editor teman-teman masing-masing. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada grid pada CSS, yang dimana fungsi dari grid ini adalah membagi kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai yang kita inginkan, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini merupakan fungsi dari grid. Jadi memang grid ini kalau dilihat secara fungsi memang hampir sama dengan Flexbox, tapi untuk grid dan juga Flexbox itu dua hal yang memang cukup berbeda ya teman-teman. Karena grid ini jauh sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan Flexbox. Dan terkadang ketika kita menggunakan grid itu masih membutuhkan bantuan dari Flexbox gitu. Oke. Kemudian di sini ada properti dari grid CSS, yaitu ada grid template columns, kemudian ada rows dan juga areas. Baiklah, biar lebih jelas lagi, saya akan coba praktekkan di dalam teks editornya. Oke, untuk yang selanjutnya, silakan teman-teman buka kembali teks editornya. Di sini kita buatkan file baru aja, kita kasih nama grid.html, oke, seperti ini. Dan di sini saya buatkan strukturnya, kasih nama grid. Di sini langsung saya buatkan aja yang container. Ini dalam container ini ada div dengan kelas yaitu kotak. Oke, mungkin sebanyak 5 kelas, kita ke 5 div. Kemudian di sini saya masukkan dari 1 sampai dengan 5. Oke, dengan isinya 1 sampai dengan 5. Oke, selanjutnya di sini saya kasih style, oke, seperti ini. Lalu saya buatkan untuk style kontainernya. Untuk di kontainernya, ini kita bisa langsung tambahkan display-nya aja. Coba untuk buatkan grid yang sederhana aja di dalam program kita. Kita tambahkan seperti ini.
Oke, kemudian di sini kita bisa langsung mengatur untuk template grid-nya. Di sini kita gunakan grid templates column, atau kita bisa mengatur langsung kolom dari grid-nya. Misalkan di sini kan kita punya 5 kotak ya di dalamnya. Nah, ini 5 ini kita bisa buatkan untuk kolomnya itu sebanyak 2 buah. Nah, untuk itu kita bisa langsung mengisikan nilainya teman-teman. Contohnya di sini saya masukkan misalnya 20%, dan untuk kotak yang kedua atau kolom yang kedua itu sebesar 50%. Di sini untuk di template yang rows-nya, okay, ingat ya, yang grid template harusnya di sini akan saya buatkan sebanyak 3 baris teman-teman. Nah, untuk membuatnya itu kita bisa masukkan aja misalkan 50 pixel, kemudian sini 100 pixel dan juga 40 pixel. Videonya seperti ini. Dan kemudian di sini kita kasih dulu style untuk kotaknya. Background color mungkin warnanya light blue. Oke. Lalu kita save dan kita jalankan opening browser. Oke, ini udah ada ya kotaknya. Biar lebih jelasnya di sini saya kasih margin aja. Ya teman-teman nggak usah bingung dulu apa itu margin. Ini akan kita pelajari di materi yang selanjutnya mengenai position ya. Oke. Nah, jadi sini udah ada nih grid-nya ya. Nah, ini grid-nya. Jadi di sini udah ada kolom 1, kolom 2-nya. Yang dimana tadi ini kita udah atur nih untuk lebarnya. Nah, tadi kita mengatur lebarnya melalui grid template kolom ini. Jadi di sini ada 20% dan untuk kolom kedua tuh 50%. Nah, teman-teman bisa lihat aja ya di sini. Kemudian di sini untuk barisnya juga tadi telah kita atur. Untuk baris yang pertama itu sebesar 50 pixel, dan untuk baris kedua ini tingginya sebesar 100 pixel, dan untuk baris yang ketiga ini tingginya sebesar 40 pixel. Oke, ini merupakan salah satu fungsi dari grid teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa langsung mengatur itu untuk lebar dan juga tingginya gitu ya, menggunakan grid gitu ya, grid template columns dan juga grid template rows. Nah, selanjutnya mungkin biar lebih jelasnya lagi ya, di sini saya hapus aja. Di sini aja saya hapus. Saya masukkan di sini mungkin header gitu. Jadi di sini saya masukkan text style, lalu ada main, dan juga nanti ada footer. Oke. Di sini saya masukkan headernya. Sini text header, kemudian di sini ada tag header. Kemudian di sini ada main, bawahnya ada footer. Oke. Selanjutnya di sini sini saya hapus dulu aja ya untuk kotaknya. Ini saya akan buatkan untuk headernya ini satu kolom gitu. Di sini kita buatkan untuk headernya. Mungkin uh, untuk kolom pertama gitu ya. Kita hapus dulu aja ya untuk semuanya. Kita hapus dulu sampai sini. Oke. Ini kita buatkan lagi ke template kolom. Kita akan atur untuk kolomnya. Ini jadi ada berapa buah. Jadi kemungkinan sini saya akan menggunakan 2 kolom. Jadi saya bisa gunakan mungkin sebesar 20%, 20% dan juga 60% untuk template columns-nya. Kemudian di sini untuk rows-nya, ini rows-nya atau barisnya. Di sini kemungkinan saya akan menggunakan 3 baris, teman-teman. Nah, jadi untuk menggunakan 3 baris ini kita harus menambahkan 3 nilai ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan 50 pixel contohnya. Terus ini saya masukkan 100 pixel aja. Kemudian di sini di bagian bawahnya ini 300 pixel, dan di bagian paling bawahnya itu sebesar 50 pixel. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita memasukkan kolom dan juga rows-nya, di sini kita bisa kasih style dulu ya untuk header ya. Untuk headernya ini kita kasih background color, mungkin warnanya light blue boleh. Kemudian di sini ada side-nya. Ini kita kasih background color-nya light green. Oke, untuk yang mainnya juga bisa kita kasih style, misalkan background color-nya yellow misalnya.
Kemudian di sini ada footernya, di sini kita kasih bagian color juga, yaitu blue. Oke. Nah, kita coba untuk save aja, lalu kita lihat hasilnya. Nah, sekarang udah tampil ya, di sini udah tampil untuk header, sidebar, main, dan juga footer. Nah, sekarang kita akan coba atur itu. Bagaimana untuk header ini nanti dia akan tampil mengambil dua kolom ini sekaligus, kemudian nanti sidebarnya di posisi sebelah kiri, dan untuk mainnya di posisi sebelah kanannya, dan di bawahnya ada footer ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung aja buatkan namanya. Jadi kita kita gunakan properti namanya get area. Kita kasih namanya itu header. Kemudian di sini juga sidebar sama. Kita kasih gunakan get area yaitu side atau sidebar boleh. Kemudian untuk yang mainnya di sini kita gunakan get area main. Untuk yang footer juga sama. Seperti ini ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi satu properti yang namanya get template area. Nah, ini kita akan memasukkan ya nama-nama yang telah kita nama-nama kolomnya atau nama-nama header, set, main dan juga footernya ke dalam template areas. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Header. Jadi di sini header lagi. Jadi di sini di headernya akan mengambil langsung dua kolom ya teman-teman. Di sini dia langsung mengambil dua kolom. Kemudian nanti selanjutnya di bawahnya di sini ada sidebar, sidebar dan juga main. Jadi nanti untuk sidebar dan juga main akan bersebelahan gitu. Jadi sidebar sebelah kiri dan juga main di sebelah kanannya. Lalu selanjutnya di bawah sini ada footernya dan footer lagi. Ini kalau saya save, kemudian saya jalankan, jadinya kalau lebih seperti ini teman-teman. Jadi di sini udah tampil ya set headernya, kemudian ada sidebar, main dan juga footernya. Nah, ini sangat simpel sekali untuk program yang telah kita buat teman-teman. Jadi sih kalau cuma memasukkan lebar dan juga tinggi dari kontennya menggunakan grid template columns dan juga rows. Kita udah bisa membuat halaman konten dengan seperti ini gitu ya, dengan sangat singkat. Oke, kemudian di sini kita bisa mengatur juga nih untuk teks ini supaya berada di posisi tengah-tengah seperti yang telah kita pelajari sebelumnya yaitu text box. Kita tambahkan aja di sini. Sorry, display yaitu flex. Kemudian di sini kita tambahkan justify content, yaitu adalah center. Ada aligns itemnya, yaitu center. Ini kita copy aja, paste di setiap masing-masing ini ya, apa namanya, isi konten ya. Oke, jadi dia sekarang posisinya di tengah-tengah semua. Nah, ini merupakan salah satu penggunaan grid di dalam CSS. Teman-teman bisa belajar langsung aja ya, bagaimana penggunaannya. Teman-teman bisa eksplorasi langsung di dalam text editor teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk grid pada CSS. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Pada video kedua sesi belajar CSS dasar, kita telah belajar mengenai apa itu selector, dimensi, border radius, dan juga display pada CSS. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Practice. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.